Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nurul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 202105303992. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil paper yang saya tulis dengan judul Ideologi Kapitalisme Motivator Keuangan yang Pergi ke Lobi Hotel untuk Membeli Kopi Seharga 80.000. Perkembangan globalisasi mendorong penggunaan sosial media di berbagai kalangan dalam bermasyarakat. Hal ini tentu memberi kesempatan untuk setiap individu dalam memanfaatkan sosial media, terutama aplikasi TikTok sebagai sarana untuk berbagi bermacam-macam konten. Dari sekian banyak konten yang beredar di aplikasi TikTok, tak sedikit konten kreator yang menyelipkan harta benda sebagai personal branding ataupun hal untuk menarik minat audiens. Hal ini tentu sejalan dengan teori Karl Marx yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat kapitalis, kelas sosial dibagi menjadi dua berdasarkan kepemilikan modal atau alat produksi. Yang pertama adalah kelas buruh atau proletar. Yang kedua adalah kelas pemilik modal atau disebut juga dengan kaum borjuis. Nah, perbedaan antara proletar dan borjuis terletak di kepemilikan alat produksi, di mana kaum borjuis adalah orang-orang yang memiliki modal dan alat produksi, sedangkan proletar adalah orang-orang yang hanya memiliki tenaga untuk dijual. Kapitalisme dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya representasi kapitalisme dapat dilihat melalui konten yang sempat hangat menjadi perbincangan publik, yaitu motivator keuangan yang membuat konten terkait pengalamannya ketika tidak mempunyai uang. Dia akan pergi ke lobi hotel untuk membeli kopi seharga 80.000. Hal tersebut bertujuan untuk mengubah mindset dan mengamati orang-orang kaya yang sedang bekerja di lobi hotel tersebut. Kapitalisme dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah representasi kapitalisme dapat dilihat melalui konten yang sempat hangat menjadi perbincangan publik, yaitu motivator keuangan yang membuat konten terkait pengalamannya ketika tidak mempunyai uang, maka ia akan pergi ke lobi hotel untuk membeli kopi seharga 80.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengamati orang-orang kaya yang sedang bekerja dengan tujuan mengubah mindset dia. Dalam konten tersebut, Eric menyebutkan bahwa kopi di Starbucks hanya 50.000. Kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa. Anyway, daripada keluarin 50.000, coba kalian double. Malah keluarnya buat kopi 100.000. Tapi yang kalian lakuin jangan ke Starbucks. Kalian coba datang ke lobi hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobi-lobi hotelnya. Kalian ngopi di sana, mungkin 80.000 sampai 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian bisa lihat orang kaya di surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin di zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang. Gue datang ke lobi hotel atau loi-loi yang mahal dan pesen kopi seharga 80.000. Hal tersebut disebutkan oleh Eric dalam kontennya. Diksi yang digunakan dalam konten tersebut tentu sangat kontradiktif dengan keadaan masyarakat menengah ke bawah. Secara logika, bagi kaum proletar, tidak mempunyai uang berarti tidak mempunyai pegangan yang cukup untuk membeli bahan-bahan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa kaum proletar memiliki keterbatasan untuk membeli barang tersier seperti kopi yang disebutkan dalam konten tersebut. Bagi kaum proletar, uang senilai 80.000 akan lebih berguna untuk membeli bahan-bahan primer dibandingkan untuk membeli segelas kopi yang termasuk ke dalam golongan kebutuhan tersier. Konten tersebut mendapat tanggapan dari berbagai sosial media, termasuk salah satunya adalah sosial media Twitter. Konten tersebut mendapat berbagai tanggapan dari berbagai sosial media, salah satunya sosial media Twitter. Tak sedikit akun yang memposting ulang mengenai konten membeli kopi tersebut dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen di Twitter. Salah satu netizennya menyebutkan bahwa nggak punya uang tapi bisa beli kopi seharga 80.000. Itu gimana konsepnya, Kirun? Daripada 80.000 buat beli kopi, mending buat beli beras sama telur. Enak, kenyang, nggak kena asam lambung karena kebanyakan kopi. Hal tersebut menunjukkan bahwa konten motivasi tersebut tidak relevan dan tidak tepat sasaran apabila motivasi sukses di usia muda tersebut disampaikan kepada kaum proletar. Hal ini dikarenakan orang yang memberi motivasi dan orang yang diberi motivasi memiliki dua latar belakang yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar masih banyak terjadi dalam kehidupan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kontradiksi mengenai konten kreator yang menyebutkan bahwa ketika dirinya tidak mempunyai uang, maka ia akan pergi ke lobi hotel untuk membeli kopi seharga 80.000.
Sedangkan Audien mengutarakan bahwa ketika dia tidak mempunyai uang, maka dia tidak akan bisa membeli apa-apa, termasuk bahan pokok sekalipun. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.